strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu. Walaupun masih dengan online streaming, tapi biarlah kita dapat sungguh-sungguh mencari Tuhan kita, sang sumber kekuatan, penghiburan dan perlindungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita, sehingga kita bisa masuk, kita bisa layak menyembah Allah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 148 ayat yang pertama berkata, Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Mari Bapak Ibu kita memuji Allah kita, terpujilah Tuhan karena kasih-Nya dan kesetiaan-Nya tidak berubah. Mari kita naikkan pujian. Ku puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Maha tinggi.
kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu besar di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan karena Engkau adalah Allah yang termulia di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama Tuhan kembali datang bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami tahu siapakah diri kami sehingga Engkau boleh terus mengindahkan kami. Tuhan boleh layakkan terus kami untuk menikmati kasih Tuhan di dalam setiap ibadah yang kami lakukan selama ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus memelihara dan menopang hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, yang boleh menjadi pegangan buat hidup kami. Tuhan, persiapkanlah diri kami. Tuhan boleh layakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap kami. Karena kami tidak mau Tuhan kehilangan sukacita dan berkat dari ibadah yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa-masa seperti sekarang ini seringkali membuat kita kehilangan pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Tetapi percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin Bapak Ibu? Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mustahil, tidak pernah mengerjakan sesuatu hal yang jahat bagi kita. Mari kita naikkan satu pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita boleh bersama-sama pada hari ini merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu senantiasa masih kami dengarkan dan masih selalu tersedia untuk kami. Saat ini kami rindu firman-Mu itu sekali lagi menuntun kami. Bagaimana kami harusnya hidup di tahun 2021 ini. Kami tahu bagaimana kami berjalan dan dengan siapa kami berjalan. Berkati setiap jemaat-Mu saat ini yang sedang mendengarkan di dalam segala konteks pergumulan kehidupan kami.
Kami rindu firman itu menjadi terang untuk menerangi seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar tahu dengan jelas bagaimana kami menghidupi hidup kami di dalam dunia ini sebagai seorang pengikut Kristus. Berkati firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau merenungkan dan tangan yang selantiasa untuk mengerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas satu perikop di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. LAI memberikan judul demikian, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah setiap kita, orang-orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, namun juga didapati Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kalau kita membaca Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, maka Alkitab yang kita punyai itu dipenuhi dengan begitu banyak cerita atau kisah. Bapak Ibu Saudara pasti akan sangat banyak menemukan kisah dari tokoh-tokoh yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan memang kalau kita melihat Alkitab kita 90% itu dipenuhi dengan cerita atau kisah. Layaknya kalau kita menonton sebuah cerita atau menyaksikan sebuah cerita, setiap cerita itu mempunyai maksud tertentu untuk dibaca oleh pembacanya. Kalau kita membaca atau menyaksikan sebuah cerita, maka pada umumnya cerita itu punya maksud untuk kita sebagai pembaca mengerti dan pahami ketika kita membacanya. Setidaknya dalam unsur cerita, Bapak Ibu Saudara, di dalam unsur narasi, ada setidaknya 3 bagian yang penting untuk diketahui. Yaitu pertama, ada unsur tokoh di dalam sebuah cerita. Yang kedua, ada setting, tempat atau keadaan di dalam cerita itu seperti apa. Dan yang ketiga, unsur yang selalu ada, itu adalah tujuan daripada cerita itu apa. Kalau kita membaca cerita, maka ketiga bagian ini, tokoh, setting, keadaan atau tempat, tujuan cerita itu akan menghiasi dan menjadi gambaran besar untuk kita melihat cerita yang kita baca atau saksikan. Yohanes pasal yang ke-5 yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, itu juga adalah merupakan sebuah cerita. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-5 ini sebagai sebuah cerita yang kalau kita lihat dan masukkan ketiga unsur yang setidaknya ada di dalam unsur narasi atau cerita, maka Yohanes pasal yang ke-5 menyajikan
ada tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita ini. Setidaknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca secara cepat Yohanes pasal yang kelima ini, maka kita akan menemukan ada dua tokoh sentral yang dibahas di balik additional player, di balik tokoh-tokoh tambahan yang lainnya. Namun hari ini setidaknya ada dua tokoh sentral yang berulang-ulang dibahas di dalam cerita daripada Yohanes pasal yang kelima ini. Yaitu orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Orang yang pertama. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Setidaknya dua orang ini menghiasi cerita ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat setting daripada cerita atau narasi Yohanes pasal yang kelima ini, itu berada di Yerusalem. Lebih tepatnya di sebuah kolam dekat pintu gerbang domba. Orang-orang pada waktu itu mengenalnya dengan nama Bethesda. Dan ternyata dispesifikkan lagi bahwa ternyata di daerah itu, di tempat itu ada 5 serambinya. Bapak Ibu Saudara, unsur berikutnya kalau kita lihat bahwa ternyata di dalam narasi itu terlihat sebuah komunikasi yang terbangun. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan ayat demi ayat di dalam narasi Yohanes pasal yang kelima ini. Ketika itu diceritakan di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba. Dan di dalam kolam itu, di sekitarnya, ternyata dipenuhi dengan begitu banyak orang-orang yang sakit. Saudara, saya ulang sekali lagi. Pada waktu itu, di kolam itu, dipenuhi dengan sejumlah besar, Alkitab mencatat, sejumlah besar orang-orang yang sakit. Mulai dari yang sakit lumpuh, sakit buta, sakit timpang, dan begitu banyak sakit-sakit yang lain. Dan kita ketahui bahwa pada waktu itu bukan hanya satu orang lumpuh saja yang sakit pada waktu itu, di tempat itu. Selanjutnya di dalam cerita itu diceritakan bahwa ternyata menurut tradisi pada waktu itu, kolam itu mempunyai satu khasiat, mempunyai satu mujizat yang terjadi jika orang-orang sakit masuk ke dalam kolam itu. Mereka percaya bahwa mereka bisa sembuh karena ada malaikat yang sewaktu-waktu bisa turun ke dalam kolam itu, menggoncangkan kolam itu, dan barang siapa orang-orang yang bisa masuk lebih cepat mendahului yang lain, orang pertama yang masuk itu akan sembuh. Menurut kepercayaan tradisi orang-orang pada waktu itu, mereka percaya bahwa kolam itu menyembuhkan. Tidak berhenti sampai di situ saja cerita ini, Bapak Ibu Saudara. Cerita itu dilanjutkan dengan Yesus hadir di dalam tempat itu. Di ayat yang kelima dituliskan ada orang yang sakit 38 tahun. Dan di ayat yang ke-6 menuliskan ada Yesus di kolam itu. Dan kita melihat ada komunikasi yang terbentuk antara orang lumpuh yang 38 tahun itu sudah lumpuh bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi saudara, di ayat yang ke-6 menuliskan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Saudara, menarik sekali perikop ini. Menarik sekali ayat ini. Orang lumpuh itu selama 38 tahun menantikan kesembuhan. Dan cerita narasi ini dituliskan. Yesus tahu. Yesus tahu keadaan orang lumpuh itu. Yesus tahu jelas apa yang dialami oleh orang lumpuh itu. Menjadi lumpuh selama 38 tahun itu bukan sesuatu yang enak pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu orang lumpuh
adalah orang-orang yang dicap sebagai orang yang kena hukuman. Orang yang dijauhi. Orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ia tidak bisa melakukan banyak hal seperti normalnya. Dan yang lebih lagi, orang lumpuh pada waktu itu pasti menderita. Pasti merasakan banyak ketidaknyamanan. Pasti merasakan banyak hal yang membuat dia penuh dengan duka di dalam hidupnya. Perasaan yang muncul di dalam kehidupan orang lumpuh itu penuh dengan kesedihan demi kesedihan. Penuh dengan penderitaan demi penderitaan. Dan di balik penderitaan demi penderitaannya itu, ia masih menginginkan untuk sembuh. Masih menginginkan untuk ia boleh sembuh sewaktu-waktu ketika ada kesempatan masuk ke dalam kolam yang mungkin bisa membuat ia sembuh. Namun cerita itu, cerita orang lumpuh ini, bukan berhenti ketika ia sembuh karena masuk ke dalam kolam. Namun kalau kita melihat orang lumpuh ini bisa sembuh karena ketika Kristus hadir di dalam hidupnya. Dan hal pertama yang saya rindu sekali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan bersama di dalam narasi ini adalah, Ia adalah Tuhan yang mengetahui. Ia adalah Tuhan yang peduli terhadap hidup kita. Kalau Tuhan yang sama peduli terhadap orang lumpuh yang 38 tahun sudah mengalami kelumpuhan, maka Tuhan yang sama adalah Tuhan yang peduli dan mengetahui setiap kita. Saudara, Ia tahu segala pergumulanmu. Ia tahu segala apa yang menjadi keluh kesahmu. Ia mengetahui dengan jelas dan spesifik apa yang menjadi pergumulan di dalam hatimu saat ini. Ketika laki-laki yang 38 tahun sudah lumpuh, mungkin sudah mulai berhenti berharap. Dan mungkin seakan-akan sudah no hope di dalam hidupnya. Kristus hadir di dalam hidupnya, kembali mengingatkan laki-laki itu. Kembali mengingatkan orang lumpuh itu. Bahwa masih ada harapan. Dan akan selalu ada harapan ketika Kristus hadir di dalam hidup. Marilah kita jangan berhenti berharap kepada Dia. Karena Ia adalah Tuhan yang peduli dan mengetahui kita. Marilah kita terus berdoa, memanjatkan seluruh pengharapan keinginan kita kepada Dia. Saudara, Dia bukan tidak menjawab doa kita. Tuhan bukan tidak menjawab doa kita. Namun Dia belum menjawabnya. Dia belum menjawab setiap keluh kesah doa kita. Di dalam pengetahuannya yang sempurna, Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Tuhan yang mempunyai pengetahuan yang sempurna. Dan di dalam kemahakuasaannya yang dahsyat, keinginan dan kerinduan kita, keinginan dan harapan kita adalah sesuatu hal yang sangat Ia ketahui. Di dalam pengetahuannya dan kemahakuasaannya, keinginan kita Ia tahu dan Dia mampu lakukan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita mesti tahu satu hal. Allah yang mampu itu tidak sepenuhnya harus melakukan apa yang kita inginkan. Mampu itu tidak selamanya harus. Sekali lagi, mampu itu tidak selamanya harus. Allah yang mampu itu tidak selamanya harus memberikan segala keinginan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, yang kita percayai bersama adalah Allah yang mampu itu adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Kalau Dia mengasihi kita, maka tidak mungkin Ia tidak punya rencana untuk setiap kehidupan kita. Kalau Ia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak mungkin kalau Ia tidak punya rencana untuk kehidupan kita. Mari belajar percaya kembali kepada Tuhan. Tak kala kita melihat begitu banyak pergumulan demi pergumulan saat ini, mari kembali percaya kepada Dia. Mari kembali berdoa dan berharap kepada Dia. Dan nantikanlah jawaban doa.
dari Tuhan. Nantikanlah Tuhan menjawab doa kita sesuai waktu yang terbaik dari Tuhan. Dan sesuai dengan rencana yang terbaik dari Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang menarik daripada cerita ini adalah ketika Yesus menyatakan satu statement kepada orang lumpuh ini. Yaitu ketika Yesus menyatakan, maukah engkau sembuh? Yang lebih menarik lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menanyakan statement ini kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Maka lihat respon daripada orang lumpuh ini. Tuhan, di ayat yang ke-7. Tuhan, tidak ada orang yang membawa aku ke kolam itu. Tidak ada orang yang membawa aku masuk ke dalam kolam itu. Jadi aku gak mungkin bisa sembuh Tuhan. Saudara, ini menarik sekali. Orang lumpuh ini menjawab atau berespon dengan jawaban yang kalau kita bisa melihat ini menjadi satu pemikiran dia. Orang lumpuh ini telah dikurung oleh cara pikirnya yang sempit. Ia melihat bahwa kesembuhan itu ia dapatkan kalau ia turun ke dalam kolam itu. Dia lupa kalau kesembuhan itu sudah di depan matanya. Ia lupa bahwa kesembuhan itu bisa diberikan sebentar lagi oleh pribadi yang ada di depan matanya. Orang lumpuh itu dikurung oleh kebiasaan dan cara pikir yang begitu sempit. Tuhan datang dengan anugerahnya membukakan pikirannya dan membentuknya berdasarkan kebenaran. Terkadang kesempitan di dalam berpikir, cara pikir yang sempit membuat kita itu kadang sulit untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sulit melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menyatakan maukah engkau sembuh kepada orang lumpuh itu. Kata sembuh di situ. Di dalam terjemahan aslinya. Ada satu arti yang begitu mendalam ketika Yesus menyebutkan ini. Bukan hanya sembuh dari penyakit lumpuhnya. Tetapi ketika Yesus menyatakan maukah engkau sembuh hai orang lumpuh. Lebih ke arah utuh. Maukah engkau hidupmu utuh, komplit. Saudara, bagaimana kita bisa hidup komplit dan utuh di dalam dunia ini? Saudara, ketika Kristus hadir, kita tidak akan pernah mengalami keutuhan di dalam hidup ini. Kalau kita tidak pernah mengizinkan Kristus hadir di dalam hidup kita. Menguasai seluruh hidup kita. Memberikan ruang kepada Roh Kudus, Allah itu, untuk bekerja seleluasa mungkin di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak hanya melihat kondisi orang lumpuh saat itu saja. Namun lebih lagi, ia sangat concern dengan hal yang esensi dalam kehidupan orang lumpuh itu. Yaitu keutuhannya. Yaitu keselamatan jiwanya. Yesus mau menyatakan bukan kolam. Bukan kolam yang menyembuhkan engkau. Namun yang bisa menyembuhkan engkau, hai orang lumpuh, adalah anak Allah. Kuasa Allah yang menyembuhkanmu. Saudara, pertanyaan yang sama firman Tuhan diberikan kepada kita saat ini. Ketika Tuhan menyatakan kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu Saudara, maukah engkau sembuh? Maukah engkau menjadi hidupmu utuh di hadapan Tuhan? Maukah hidupmu penuh dengan komplit? Mari izinkan Kristus masuk. Buang semua cara pikir yang sempit melihat Kristus. Jangan dikurung oleh kebiasaan atau cara pikir kita yang membuat kita sulit melihat karya Allah. Izinkan ia berkuasa, bertahta, bekerja seleluasa mungkin di dalam hidup kita. Dan disitulah kita akan menemukan yang namanya kesembuhan secara total. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Bahwa Tuhan peduli. Sama seperti orang lumpuh yang 38 tahun sakit.
Tuhan yang sama peduli akan hidup kita. Tuhan yang sama mengetahui segala pergumulan kita. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Dia. Jangan pernah berhenti bersandar kepada Dia. Dan nantikanlah jawaban doa sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang terbaik itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam segala pergumulanmu saat ini, firman Tuhan menyatakan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau utuh? Maukah engkau hidup secara komplit? Tidak ada jalan lain selain kita mengundang Kristus masuk bekerja di dalam hidup kita. Jangan pakai pemikiran kita lagi sendiri. Jangan pakai kebiasaan kita lagi sendiri. Izinkan Kristus berkuasa. Izinkan Kristus menyentuh segala aspek kehidupan kita. Dan kita akan melihat di dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tidak pernah berjalan sendirian melalui segala hal di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini, mari kita merenungkan firman yang sudah kita dengarkan saat ini. Kristus peduli. Kristus mengetahui orang lumpuh yang 38 tahun itu. Dan Kristus juga peduli akan hidupmu saat ini. Apapun yang engkau alami, Ia Tuhan yang tahu keadaan kita. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, maukah engkau sembuh? Mungkin saat ini engkau sedang bergumul dengan begitu banyak hal. Mungkin engkau sedang bergumul dengan sakit penyakitmu. Mungkin engkau sedang bergumul karena begitu banyak hal yang membuatmu frustasi dan hampir lagi kehilangan pengharapan. Hari ini firman Tuhan kiranya meneguhkan engkau. Kristus mengerti akan hidupmu. Izinkan Kristus masuk ke dalam hatimu. Izinkan Kristus bekerja seleluasa mungkin di dalam hidupmu. Mari kita tinggalkan cara pikir kita yang sempit. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang akhirnya membuat kita tidak bisa mengenal karya Tuhan. Kita tidak bisa merasakan karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan nantikanlah jawaban doa daripada Tuhan. Ia bukan tidak menjawab doa, namun Ia belum menjawab doa kita. Karena di dalam pengetahuan dan kemahakuasaannya, Ia tahu waktu dan rencana yang terbaik untuk hidup setiap kita. Tetaplah percaya, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah berdoa dan mencari Dia. Tuhan, hati kami rindu sekali lagi Tuhan. Seperti orang lumpuh yang selama 38 tahun menderita. Hati kami rindu Tuhan. Sekali lagi Kristus hadir. Kristus hadir di dalam segala aspek kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini cara pikir kami menilai semua apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami membuat kami kurang merasakan dan bahkan tidak merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan jika sampai saat ini kami belum izinkan Kristus sepenuhnya berkuasa atas hidup kami. Kami masih melihat alternatif-alternatif lain di luar daripada Kristus yang bisa kami sandar, yang bisa kami harapkan.
Tuhan tolong kami. Di tahun 2021 ini. Tuhan tolong kami. Kami rindu berjalan sekali lagi bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau jalan sendiri mengarungi perjalanan 2021 ini Tuhan. Kami rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang menyaksikan saat ini. Di dalam segala pergumulannya. Mungkin saat ini ada yang sudah sakit sekian lama. Mungkin ada yang sakit berbaring di rumah sakit saat ini. Berbaring di rumah saat ini. Bapa, Engkau adalah Allah yang sama. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang Allah yang peduli terhadap kami. Dan belas kasihan-Mu menaungi setiap jemaat-Mu saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus menghayati Tuhan di dalam kehidupan kami. Menghayati karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa saat ini. Mari kita berdoa untuk penanganan COVID setelah adanya vaksin. Pokok doa yang pertama, kita berdoa penanganan COVID setelah adanya vaksin di Indonesia. Kiranya vaksin yang sudah datang, yang ada di Indonesia saat ini, benar-benar menjadi jawaban untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Indonesia. Kita juga berdoa untuk langkah pemerintah di dalam pendistribusian vaksin ini ke seluruh kota. Semuanya boleh dapat secara merata. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami hari ini sehati sepakat berdoa untuk penanganan COVID di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan sudah mulai ada titik terang ketika vaksin tahun ini sudah didatangkan dan sudah masuk dan sudah disuntikkan ke beberapa orang. Kami rindu Tuhan benar-benar vaksin ini menjadi jawaban untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Virus ini sudah membuat begitu banyak orang menderita Tuhan. Dan kami berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai vaksin ini benar-benar boleh menjadi obat untuk menyembuhkan masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk langkah-langkah pemerintah di tahun ini di dalam pendistribusian vaksin ini ke seluruh Indonesia. Sehingga semua masyarakat Indonesia dapat menerima vaksin ini dan boleh punya kekebalan tubuh untuk boleh memutus mata rantai penyebaran virus corona di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya, pokok doa yang kedua Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang menderita COVID. Mungkin itu orang yang kita ketahui. Mungkin itu kita yang sekarang sedang menyaksikan video ini. Mungkin itu tetangga kita. Mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang menderita COVID. Kiranya Tuhan yang memberikan damai di dalam hati. Tidak mudah saat ini. Dipenuhi dengan isolasi. Dijauhi oleh banyak orang. Keterasingan sosial. Mari kita berdoa Tuhan berikan damai di dalam hati setiap para penderita. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang sedang berduka. Keluarga-keluarga yang sedang berduka akibat COVID. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan yang menyembuhkan juga orang-orang yang kena COVID saat ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang kedua ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saat ini orang-orang yang menderita penyakit COVID. Mungkin mereka sedang mengalami kesendirian saat ini. Mungkin mereka mulai merasakan kehilangan pengharapan. Mungkin itu orang-orang yang dekat dengan kami. Atau mungkin itu kami yang sedang menyaksikan rekaman ibadah hari ini. Bapa di dalam segala konteks mereka, mohon lawatan Tuhan dan belas kasihan Tuhan untuk mereka yang terkena COVID. Tuhan berikan hati yang damai.
Tuhan terus ingatkan bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan mengasihi setiap kami. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena anggota keluarga kami telah dipanggil Tuhan akibat COVID. Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang mulai kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan. Kiranya kekuatan yang baru, penghiburan yang datangnya daripada Tuhan, itu senantiasa menghiburkan keluarga, menguatkan keluarga, dan juga senantiasa memberikan harapan bahwa harapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk secara khusus anak-anak muda di gereja kita GI Hokim Tong. Mari kita berdoa untuk anak-anak muda kita yang mungkin sedang berjuang saat ini dalam bekerja, atau mungkin sedang berjuang memutar otak untuk membuka usaha yang baru di masa pandemi ini. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, anak-anak muda kita. Dan juga Tuhan memberikan hikmat kepada setiap anak-anak muda kita untuk melangkah di dalam menjalani masa depan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk generasi muda di gereja kami, GI Hokim Tong. Tuhan, di dalam struggling yang anak-anak mudamu sekarang sedang jalani. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan bagaimana menemukan pekerjaan yang baru, atau memulai usaha yang baru, atau mengerjakan apa di tahun ini. Bapa, mohon hikmat yang datangnya daripada Tuhan menaungi setiap anak-anak mudamu. Mereka boleh mengerti apa yang mereka harus kerjakan di tahun ini. Dan juga Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka ketika mereka sudah mulai kehilangan pengharapan, ketika segala cara mereka sudah lakukan dan menemukan jalan buntu. Kiranya Tuhan yang terus kuatkan mereka untuk maju lagi, untuk terus berjuang lagi, karena mereka sedang berjalan tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa-doa kami. Kami percaya sekali lagi dengan iman kami bahwa seluruh doa-doa kami sudah didengar oleh Tuhan. Dan kami menantikan jawaban doa sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan sesuai dengan rencanamu yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus bersandar kepada Tuhan di dalam segala konteks permasalahan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa yang mempunyai rencana yang terbaik, rencana yang agung di dalam kehidupan kita. Dan kiranya kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sudah memastikan keselamatan kita, dan anugerah pertolongan bimbingan daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun langkah demi langkah di dalam tahun yang baru ini, untuk kita terus berjalan di dalam kasih karunia Allah Tritunggal, menaungi setiap kita mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin.